Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat Gurunda Ustadz Abu Aslam, para jamaah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat ini. Kita semua diberikan oleh Allah rahmat, kemauan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir di rumah kajian ini. Kita bersyukur juga Allah telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan iman, sehingga kita semua bersemangat untuk selalu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita di kajian ini menjadi pemberat amal di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sebagaimana undangan yang kami edarkan, ya, kita akan membahas tentang kisah-kisah gaib dalam hadis sahih. Mungkin lanjutan daripada kisah yang lalu, atau mungkin ada bab baru yang nanti kita bahas bersama. Untuk itu, sebelum dimulai kajian, Bapak Ibu silakan menata hati, menata niat kembali, bahwa kita semata niat mengaji karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mohon untuk tidak berbicara. Biarkanlah kita beri kesempatan guru kita untuk menyampaikan ilmunya. Kita cukup mendengarkan dengan baik dan mencatatnya. Kami ulangi, kita jangan berbicara apapun. Kita fokus mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Semoga dengan demikian kita bisa mengambil ilmu tersebut, mencatatnya, kemudian mengamalkannya. Mungkin itu ilmu dari kami. Namun sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Arifin yang telah mensedekahkan sebagian rezekinya, mengirimkan kue untuk kita nikmati bersama. Juga kepada Bu Muna yang selalu dengan setia mendampingi saya, ya, sweet mendampingi kemanapun pergi sekarang, ya. Ya, ke Singapura pergi kemarin didampingi, ke Jakarta didampingi, ya. Karena harus demikian, selamat terus ya. Insya Allah begitu. Ini mengamalkan apa ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Saleh Dirhem tempo hari. Ya, mudah-mudahan demikian ya. Selamat terus, insya Allah. Kalau nggak ada Bu Muna, nanti kuenya siapa yang nyiapin, Pak Rodi, ya kan? Ya. Untuk itu kepada Bu Muna dan Bu Arifin kami sampaikan jazakillah khair. Ya. Mari jamaah sekalian kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita Ustadz Abu Aslam kami haturkan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Manarul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, wabil khusus kepada keluarga Al-Akh Ustadz Syamsul Ma'arif hafizahullah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita dan kita dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu setiap Kamis pekan yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, menuntut ilmu ini hukumnya adalah fardhu ain, wajib. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik pada umat ini, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Itulah ilmu syar'i, ilmu yang kita wajib untuk mempelajarinya. 14 abad yang silam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sedangkan para nabi, mereka tidak mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham, mata uang. Tidak. Walakin warrasu ilma.
Akan tetapi para ulama, mohon maaf, para nabi tersebut mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihaddin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan nabi tersebut, yaitu warisan ilmu, ia telah mengambil bagian yang cukup. Artinya Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hadis ini, orang yang berilmu lebih mulia daripada orang yang berharta. Karena ilmu itu warisannya para nabi, sedangkan harta warisannya orang-orang kaya. Dan nabi tentunya lebih mulia di sisi Allah daripada orang-orang kaya. Makanya orang yang berilmu lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang berharta. Makanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan satupun ayat di dalam Al-Quran. Saya ulang, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan satupun ayat di dalam Al-Quran yang kita diperintahkan untuk meminta tambahan harta. Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran teks doa yang berbunyi Rabbi zidni malan. Ya Rabb, tambahkanlah hartaku. Tidak ada. Yang ada di dalam Al-Quran yaitu di surat Toha, Rabbi zidni ilman. Ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini menunjukkan kita diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Bahkan Bapak Ibu kalau perhatikan doa-doa Nabi selalu mengutamakan ilmu daripada rizki. Contoh, doa yang kita baca setiap selesai sholat subuh atau zikir pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ilmu dikedepankan, rizki dinomor duakan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik. Ilmu dikedepankan. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita menuntut ilmu. Bahkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi jelas sekali. Di mana nanti di hari kiamat Nabi bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hingga dia ditanya oleh Allah 4 perkara. 4 hal yang akan diaudit oleh Allah kelak di hari kiamat. Yang pertama yang akan Allah tanyakan adalah an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua an ilmihi, tentang ilmunya, fima fa'ala, apa yang sudah ia kerjakan, ia lakukan dari ilmunya, diamalkan atau tidak. Dan yang ketiga, lah ini an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana ia peroleh harta itu dan ia infakkan, ia belanjakan kemana harta itu. Jadi kalau tentang harta dari mananya dan kemananya ditanya. Makanya orang itu kalau dikasih ilmu banyak, ilmunya banyak, pertanyaan akhirat cuma satu Bapak Ibu. Ilmumu kau gunakan untuk apa? Tetapi orang dikasih harta banyak tambah ribet. Ribet, tambah soge, tambah kaya, tambah ribet pertanyaannya. Dari mana ia dapatkan dan ia belanjakan kemana? Makanya ini menunjukkan kepada kita, berbahagialah orang-orang yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu agama ini adalah bekal kita nanti menghadap Allah kelak di yaumil akhir. Sebagaimana Nabi bersabda, saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis, yaitu tentunya
Kalau kita mau mengambil pelajaran tentang kisah berburu, mohon maaf, di dalam hadis Nabi tentang berburu itu dibedakan Bapak Ibu. Mohon maaf, saya tidak ada maksud untuk menyamakan kita manusia dengan apa yang akan kami sebutkan sesaat lagi. Apa itu? Dalam hadis masalah berburu itu dibedakan. Maaf, anjing yang telah dididik, diberi ilmu bagaimana cara menangkap hewan buruan, dengan anjing yang tidak diberikan bekal ilmu bagaimana cara menangkap hewan buruan, itu dibedakan. Anjing yang sudah dibekali ilmu, sudah dididik, dilatih bagaimana cara menangkap hewan buruan, itu hasil tangkapannya boleh kita makan. Boleh. Selama yang ditangkap itu hewannya halal, adapun tangkapannya jika bercampur air liurnya, maka tinggal dibersihkan saja dan boleh kita makan hasil tangkapannya. Tetapi anjing yang tidak dibekali ilmu bagaimana cara menangkap hewan buruan, maka hasil tangkapannya tidak boleh dimakan. Anjing saja yang tidak punya akal dibedakan dalam Islam. Apalagi kita yang diberi akal oleh Allah. Yang berilmu sama yang tidak berilmu beda di sisi Allah. Maka tentunya orang yang berilmu lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla daripada mereka yang tidak berilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita akan masuk bab baru Bapak Ibu. Jika bulan yang lalu kita telah menuntaskan yaitu kisah tentang orang yang ingin bercocok tanam yaitu di surga, ya. Maka pada malam hari ini kita akan masuk kisah nomor 7 Bapak Ibu. Kisah yang nomor 7. Ya, apa itu kisah yang nomor 7? Kisah yang nomor 7 itu adalah diberi judul bagi yang sudah punya bukunya ini, ya, buku ini panduannya yang diterbitkan oleh Darul Falah. Kitab aslinya berjudul Qasasul Ghaib fi Sahihil Hadisin Nabawi, yaitu kisah-kisah gaib dalam hadis Nabi yang sahih. Diterbitkan oleh yaitu Darul Falah, itu ada di halaman 32 Bapak Ibu. Diberi judul di situ, hai penghuni surga, abadi tidak ada kematian lagi. Hai penghuni surga, abadi tidak ada kematian lagi. Nah, itu judulnya. Baik, mari kita baca ya hadisnya, kisah ini ya. Kisah ini yang akan kami bacakan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya Sahih Bukhari. Nomor hadisnya Bapak Ibu nomor asli ya 4730, nomor asli 4730. Dan bisa kita temukan juga dalam Sahih Muslim, riwayat Muslim dalam sahihnya Sahih Muslim. Nomor aslinya adalah 2849. 2849. Kita juga dapatkan ternyata hadis ini, kisah ini dalam riwayat Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi. Hadisnya nomor 3156. Dan yang terakhir, hadis yang akan kita baca ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Sunan Ibnu Majah. Hadisnya nomor asli ya 4327, 4327. Baik. Jadi rupanya banyak hadis ini yang meriwayatkan, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan hadisnya berikut dengan terjemahannya. Mari kita simak bersama. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf saya potong dulu kajiannya, sedikit perlu kami sampaikan. Nampaknya malam hari ini kajian kita tidak terlalu lama Bapak Ibu. Karena saya mencoba untuk meringkas, memampatkan saja. Karena saya harus yaitu beranjak menuju ke
Mana ini rumah sakit mitra keluarga Waru ya. Karena tadi ngantarkan orang tua sama istri, saya tinggal karena memang antrian panjang sehingga saya tinggal untuk taklim. Nah, nanti insya Allah setelah taklim saya langsung menyusul orang tua dan istri. Ya, saya pengen meniru seperti Ustadz Samsul Ma'arif tadi. Hafizah ta'ala. Nah, ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Saya bacakan hadisnya ya. Baik. Kita bacakan, kita perhatikan sama-sama kisah gaib yang satu ini. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya. Yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlaha. Artinya, kematian didatangkan pada bentuk kambing berkulit hitam putih. Jadi nanti pada hari kiamat, itu kematian itu akan didatangkan dalam bentuk kambing berkulit hitam dan putih. Hitam putih. Kita lanjutkan. Fayunadi bihi munadin. Lalu ada seorang penyeru memanggil. Ada penyeru yang memanggil nanti di hari kiamat. Ya ahlal jannah. Wahai penduduk surga. Ya. Fayashra'ibuna wa yanduruna fayaqul. Mereka penghuni surga menengok dan melihat. Penyeru itu berkata, apa katanya? Hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian mengenal ini? Ya, kematian yang dalam bentuk kambing berkulit hitam putih itu. Maka penyeru ini berkata, apakah kalian mengenal ini? Fayaqulun, mereka penduduk surga menjawab, na'am, ya. Hadzal mautu wa kulluhum qad ra'ahu. Ini adalah kematian. Mereka semua telah melihatnya. Nah, penduduk surga. Sekarang kita lihat. Summa yunadi munadin. Lalu penyeru itu memanggil lagi. Ya ahlan nar. Wahai penduduk neraka. Fayashra'ibuna wa yanduruna fayaqul. Mereka penduduk neraka menengok dan melihat. Penyeru itu berkata, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian mengenal ini? Fayaqulun. Semua penduduk neraka menjawab, na'am, iya. Hadzal mautu wa kulluhum qad ra'ahu. Ini adalah kematian. Mereka semua penduduk neraka telah melihatnya. Berikutnya. Fayadbahu bainal jannati wan nari thumma yaqul. Lalu disembelih kambing yang hitam putih tadi, disembelih di antara surga dan neraka. Kambing itu disembelih di antara surga dengan neraka. Lalu dikatakan, ya ahlal jannati khuludun fala mauta wa ya ahlan nari khuludun fala mauta. Wahai penduduk surga, kekekalan, tiada kematian setelahnya. Nggak ada kematian lagi. Wahai penduduk neraka, kekal dalam neraka dan tidak ada kematian dalam neraka. Wahai penduduk surga, tidak ada kematian, kekal. Wahai penduduk neraka, kematian itu disembelih. Kambing itu tadi, yaitu simbol kematian, disembelih. Lalu dikatakan tidak ada kematian lagi di dalam neraka, kekal selamanya. Baik, kita lanjutkan. Summa qara'a. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah. Jadi setelah membaca hadis tadi, menyampaikan hadis tadi, Nabi membaca firman Allah di dalam Al-Quran surat Maryam, surat nomor 19, ayatnya 39. Maryam 39.
Allah Ta'ala berfirman, dan berilah mereka peringatan tatkala ditetapkan perkara, sedangkan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Wa asyara biyadihi ila dunya. Lalu Nabi SAW setelah membaca ayat tadi, Maryam ayat 39, Nabi memberikan isyarat dengan tangannya sambil menunjuk ke bumi, ke dunia, menunjuk ke bawah. Artinya apa? Dulu mereka telah diberikan peringatan dan beberapa perkara telah ditetapkan, sedangkan mereka lalai dan mereka tetap tidak mau beriman. Nah, artinya hadis ini merupakan ancaman bagi mereka-mereka yang sudah diberikan peringatan namun mereka yaitu tidak memperhatikan peringatan tersebut. Penyesalan selalu ada di akhir. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita akan bahas hadis ini. Hadis ini Bapak Ibu mengandung 5 pelajaran. Hadis ini mengandung 5 pelajaran. 5 saja pelajarannya. Yang pertama adalah pelajarannya. Pelajaran yang pertama adalah menyingkap tirai syubhat. Yang pertama, menyingkap tirai syubhat. Karena hadis ini dipermasalahkan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, nanti kita lihat kenapa kok dipermasalahkan itu. Jadi kita akan bahas menyingkap tirai syubhat. Nah ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas adalah yang kedua adalah materi yang kedua adalah yang dimaksud kekal pada hadis di atas itu apa? Apa yang dimaksud kekal dalam hadis di atas? Kekal. Wahai penghuni surga, tidak ada kematian. Kekal. Wahai penduduk neraka, tidak ada kematian, kekal. Yang dimaksud kekal dalam hadis ini apa? Itu materi nomor 2. Materi yang nomor 3 adalah dalil-dalil. Nah ini dalil-dalil penduduk surga dan neraka tidak akan mati. Dalam Quran tapi dalilnya, bukan hadis. Dalil-dalil yang menunjukkan penduduk surga dan penduduk neraka tidak akan mati. Nggak ada kematian lagi. Nggak ada. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 yang akan kita bahas adalah dalil-dalil penduduk surga dan penduduk neraka tidak akan berpindah tempat. Nah, nggak akan pindah tempat. Ya, misalnya dari surga terus dikeluarkan pindah ke neraka, nggak ada. Lah kalau yang dari neraka ada nanti, dan ada yang permanen, ada yang bisa pindah sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan bahas. Saya ulang ya. Dalil-dalil yang keempat ini bahwa penduduk surga dan penduduk neraka tidak akan pindah tempat. Nah itu. Lalu yang kelima, terakhir penutup materi yang kelima ini adalah salah satu bentuk rahmatnya Allah adalah Rahman Rahimnya Allah. Salah satu bentuk Rahman Rahimnya Allah adalah Allah memberikan kesempatan kepada ahli neraka untuk keluar dari neraka masuk surga. Nanti kita akan bahas. Ini yang bikin mengerikan nanti dalil yang nomor 5 ini. Saya ulang ya, salah satu Rahman Rahimnya Allah. Bentuk Rahman Rahimnya Allah adalah Allah akan memberikan kesempatan kepada ahli neraka untuk keluar dari neraka dan mereka masuk ke dalam surga. Di mana dalilnya? Nanti kita akan bahas. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Kita bahas secara urut saja satu persatu. Yang pertama adalah menyingkap apa tadi? Tirai syubhat. Apa Ustadz maksudnya menyingkap tirai syubhat? Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mempermasalahkan hadis ini. Mereka mengatakan bahwasannya, ya mohon maaf, salah satu orangnya sudah wafat sebenarnya. Ya kita doakan, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Salah satunya orangnya adalah seorang ulama, yaitu namanya Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi, naam, rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Naam. Loh Ustadz, boleh Ustadz doakan Yusuf Qaradawi. Kan ada fatwa-fatwanya itu yang nyeleneh.
gitu ya. Maka selama dia seorang muslim, kita doakan, tugas kita. Sekalipun dia memiliki kesalahan, mungkin kita lebih banyak salahnya daripada beliau. Beliau banyak kontribusinya untuk Islam di dunia ini. Banyak fatwa-fatwa kontemporer dan seterusnya. Memang ada beberapa fatwa yang tentunya bertolak belakang. Oleh karena itu, ya sebagai muslim doakan. Yaitu semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan amal kebaikannya, tulisan-tulisannya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat, jika memang itu ada, mudah-mudahan kebaikan itu bisa menutupi kekurangan, kesalahan yang pernah dilakukannya. Nah, mudah-mudahan kita semua juga diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya, di dalam yaitu fatwanya, yaitu beliau rahimahullah Yusuf Qaradawi mempertanyakan hadis ini dengan mengatakan, bagaimana bisa kematian kok disembelih? Kematian bagaimana bisa disembelih? Atau bagaimana kematian kok mengalami mati? Yang namanya hewan ya pasti kan zat. Mana mungkin yaitu bisa disembelih? Naam. Jadi hadis ini dianggap rumit, bahkan bertentangan dengan logika. Lah ini masalahnya pakai logika. Kenapa? Karena kematian itu kan sifat. Sedangkan sifat nggak mungkin berubah menjadi zat. Lantas bagaimana kok mati bisa disembelih? Oh. Kan tadi dalam hadis ini dikatakan kematian disembelih. Seperti itu. Maka diingkari. Bahkan ada sebagian kelompok lain ya, kelompok lain mengatakan bahwasannya hadis ini maknanya itu adalah makna kiasan. Maknanya itu majas ya, bukan seperti hakikat yang sebenarnya ya. Apa kata mereka? Memang benar yang disembelih itu seperti hakikatnya. Tetapi yang disembelih itu sebenarnya bukan kematian. Yang disembelih itu adalah malaikat pencabut nyawa. Ya, karena semua orang pasti mengenal malaikat ini. Karena dialah yang mencabut nyawa manusia. Maka terakhir dia yang disembelih. Sehingga disebutkan yaitu kematian itu disembelih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh sebagian kaum muslimin. Lalu bagaimana sikap kita Ahlus Sunnah menyikapi masalah seperti ini? Sikap kita Bapak Ibu sekalian, jawabannya adalah ada empat. Ada empat yang perlu kita tanamkan. Yang pertama adalah, hadis ini adalah berbicara perkara gaib. Gaib. Perkara gaib. Nah, tugas kita Bapak Ibu sekalian mengimaninya. Pendekatannya adalah dengan pendekatan iman, bukan dengan pendekatan logika atau akal. Sebab kalau pakai akal, pakai logika, waduh ya banyak yang bertabrakan dengan akal logika. Seperti Nabi SAW menceritakan tentang azab kubur. Nabi menceritakan tentang akan turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, akan keluar Imam Mahdi, akan muncul Ya'juj dan Ma'juj. Nabi menceritakan surga, isinya surga bidadari, telaga Al-Kautsar. Oh ini kalau pakai logika maka akan ditolak. Nabi menceritakan tentang sirat, jembatan yang membentang di atas neraka. Yang mana lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang jembatan itu. Menurut logika nggak kena sudah. Makanya berbicara perkara-perkara gaib, pendekatannya jangan pakai akal. Islam itu bukan akal, Islam itu dalil. Sikap kita sami'na wa ta'na. Kita disuruh itu. Ya, seperti itu. Mana dalilnya? Mari kita dengarkan dalilnya. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayatnya ayat 2 dan 3. Masa pakai dibuka ayat 2 dan 3? Ya, nggak apa-apa ya. Kita lihat terjemahannya Bapak Ibu. Surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Allah Ta'ala berfirman. Allah berfirman ayat 2 Alif Lam Mim ayat pertama. Lalu ayat yang kedua. Silakan Ustadz terjemahannya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Terus. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Cirinya orang yang bertakwa Ustadz, ayat 3-nya. Yaitu,
Mereka yang beriman kepada yang gaib. Loh, mereka yang beriman kepada yang gaib. Makanya kalau kita mengimani perkara gaib, berarti kita masuk mengimani rukun iman nomor 5. Iman dengan hari akhir. Semua yang terjadi di hari akhir, ya surga, ya neraka, wajib kita imani. Mengingkari perkara gaib berarti mengingkari rukun iman. Kalau kita yakin dengan perkara gaib, malaikat ini gaib, ya wajib kita imani. Yang kita ketahui namanya maupun yang tidak kita ketahui namanya. Maka kalau kita beriman kepada yang gaib, itu ciri orang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Terus kita lihat lagi dalil yang lain. Coba dibuka Ustadz, dibantu. Suratnya nomor 6, Al-An'am ayat 50. Al-An'am ayat 50. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan bahwasanya yang Nabi ucapkan itu semua wahyu dari Allah. Jadi nggak mungkin Nabi itu ngarang mengada-ngada. Nggak mungkin. Apalagi perkara-perkara gaib. Semua yang Nabi ucapkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Al-An'am ayat 50. Surat nomor 6 ayat 5. Silakan. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Lanjut, dan aku juga tidak mengetahui. Lanjut. Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Terus, dan aku tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Poinnya sekarang, aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Nggak mungkin Nabi itu ngarang mengada-ngada, apalagi perkara gaib. Semua itu adalah dari Allah, termasuk hadis yang tadi kita baca. Ini semua informasi dari Allah Azza wa Jalla. Penduduk surga, penduduk neraka, kematian disembelih, kekal untuk mereka. Ini semua dari Allah. Sehingga sikap kita sami'na wa ata'na. Kita tambahkan lagi dalil yang lain. Yaitu suratnya surat nomor 59 Al-Hasyr. Surat 59 itu Al-Hasyr. Ayatnya ayat 7 Bapak Ibu. Surat 59 ayat 7. Allah Ta'ala berfirman. Surat 59. Baca yang bagian akhir Bapak Ibu. Yang bagian akhir agak ke bawah. Itu di situ ada kalimat wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terima, dan apa yang dilarangnya bagimu tinggalkan. Jelas. Apa yang Rasul berikan kepadamu terima, jangan ditolak. Hadis Nabi jangan ditolak. Semua ucapan manusia di muka bumi ini silakan panjenengan tolak. Boleh, silakan. Siapapun orangnya. Ada satu ucapan manusia yang perkataannya tidak boleh Anda tolak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda. Ucapannya Nabi itu wahyu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. An-Najm. Tidaklah yang Nabi ucapkan itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang Nabi ucapkan itu wahyu yang Allah wahyukan. Yuk kita lihat lagi surat 69. Allah Ta'ala berfirman surat 69. Ini untuk menekankan bahwasannya 69 ayat 44. Surat 69 ayat 44. Sampai 47. Surat 69 ayat 44 sampai 47. 44 sampai 47. Ini menunjukkan bahwasanya kita wajib imani apa adanya. Ya, ini masalah keimanan soalnya. Jangan ditolak dengan rasio atau logika. Allah Ta'ala berfirman, seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan nama kami, sekiranya dia Muhammad mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, ngarang, beropini. Andai kata Muhammad itu beropini, apa yang akan Allah lakukan? Lanjut. Saya bacakan aja ya. Niscaya akan kami pegang dia pada tangan kanannya. Tangan kanannya dipegang
oleh Allah. Terus kemudian kami potong urat tali jantungnya. Lu bayangkan. Terakhir kata Allah Azza wa Jalla, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk memotongnya, menghukumnya. Ini menunjukkan Rasul aja diancam kalau beropini. Apalagi kita bukan nabi, bukan rasul. Bicara agama jangan pakai menurut saya, opini itu. Bicara agama itu dalil. Qurannya mana, hadisnya mana. Jangan diseret-seret kemana-mana. Apa katanya Allah, sami'na wa ata'na. Jangan diinterpretasikan sama yang lain. Dikias-kiaskan, gak perlu. Imani saja apa adanya. Sami'na wa ata'na. Ketika Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan bahwasanya hati manusia ada di antara jari, dari jari-jari Allah. Selesai, kita imani Allah punya jari. Apakah sama dengan manusia? Kita jawab, laisa kamitslihi syai'un. Dalam Al-Quran Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Kita imani apa adanya. Selesai. Iya. Lalu kemudian yaitu disebutkan di dalam hadis bahwasanya betis Allah tersingkap. Betis Allah tersingkap, maka kita imani Allah memiliki betis, selesai itu. Bahkan dalam hadis dikatakan kedua tangan Allah itu kanan, sami'na wa ata'na. Gak usah dibayangkan, gak usah dimisalkan, gak usah dikiaskan. Maksudnya itu gini, gak usah. Imani aja, apa adanya. Tugas kita hanya itu. Ya. Jadi berbicara masalah gaib adalah bicara masalah keimanan. Tugas kita sami'na wa ata'na. Terus untuk apa Ustadz? Allah menciptakan kita ini manusia dikasih akal. Apa fungsinya akal? Akal ini fungsinya adalah untuk tunduk kepada ayat Allah dan hadis Nabi. Bukan menentang, bahkan menolak apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Masalah dunia pakai akal, berpikir. Ya, adapun ketika berhadapan qala Allah wa qala Rasul sami'na wa ata'na, selesai. Itu sikapnya. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi ini yang pertama ya, masalah keimanan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian jawabannya. Bapak Ibu kan dengar tadi kan bahwasanya hadis ini tadi diriwayatkan oleh siapa Bapak Ibu? Bukhari, Muslim kan ada ya? Bukhari, Muslim, terus apa tadi? Tirmidzi sama Pak, Bu, maaf, katanya para alim ulama, semua hadis yang diriwayatkan, terutama Bukhari, Muslim, pasti sahih. Pasti sahih. Kitab terbaik di muka bumi ini, kitab terbaik di muka bumi ini setelah Al-Quran adalah hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Gak ada. Yaitu riwayat Bukhari doif bukan ada, nggak ada. Riwayat Muslim doif nggak ada. Tetapi kalau yang lain ada. Misalnya Sunan Abu Dawud seperti yang ada di sana itu ada. Sahih Sunan Abu Dawud itu yang sahih. Ada kitab yang lain. Doif Sunan Abu Dawud ada. Doif Sunan Tirmidzi yang doif ada. Tapi Bukhari nggak ada. Muslim. Kitab terbaik. Makanya disebutkan di dalam buku yang saya bawa ini, yang kita kaji di Selasa keempat di Perumahan Puri Indah Sidoarjo, yaitu membela hadis Nabi, yang ditulis oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, Sedayung Gresik, yaitu salah satu pengajar di Ma'had Al-Furqan Gresik. Ini beliau punya karya ini kita bahas ini, membela hadis Nabi. Ya bicara yang masalah-masalah gini juga sama. Itu disebutkan, makanya orang yang mengingkari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, maka orang itu jahil terhadap hadis Nabi, nggak paham, bodoh terhadap hadis. Jangan ngomong hadis, karena semua ulama sepakat bahwa semua hadis riwayat Bukhari, Muslim di atas kertas sudah. Makanya kalau sudah ada artikel rawahul Bukhari pasti sahih. Tapi kalau riwayat Tirmidzi, diteliti, dilihat dulu, dicek ya. Ini kecuali, betul katanya Ustadz Samsul Ma'arif barusan, beliau berkata kecuali ada keterangan hadis ini riwayat Tirmidzi disahihkan oleh ulama ahli hadis, misalnya Syekh Albani, Imam Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar baru sahih. Kecuali ada keterangan itu. Kalau Bukhari nggak perlu ada keterangan, Bapak Ibu, nggak ada. Hadis ini disahihkan, nggak ada. Kalau sudah Bukhari di atas kertas, hadis ini riwayat Bukhari, Muslim.
cerita tentang tadi itu, kematian disembelih. Sami'na wa ata'na. Jadi jangan diingkari. Ya, baik, ini jawaban untuk mereka. Ini yang nomor 2. Nomor 3, untuk menepis subhat ini. Nomor 3 adalah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi dikatakan bahwasannya hadis tadi tentang kematian disembelih itu adalah hadis yang sifatnya itu adalah kiasan itu. Kiasan. Itu bukan hakikat yang sebenarnya. Maka kita jawab bahwasannya itu tidak benar. Itu tidak benar. Kenapa? Karena selama tidak ada dalil lain yang menjelaskan hal tersebut, maka dalam hal ini itu kita imani sesuai dengan apa adanya. Contoh, Bapak Ibu tahu nggak bahasa Arabnya singa itu apa? Bahasa Arabnya singa. Google. Al-Asad ya, Al-Asadu, Al-Asad. Misalnya ini, ada seseorang berkata demikian dalam bahasa Arab ini ya. Perhatikan ya, bahasa Arabnya singa itu Al-Asadu. Ini ada orang bilang begini. Ra'aitul asada yakhtubul jumu'ah alal mimbar. Yang artinya, saya melihat singa khutbah Jumat di atas mimbar. Saya melihat singa sedang khutbah Jumat di atas mimbar. Maknanya apa berarti? Ya. Maknanya adalah berarti seorang pemberani ya, seorang yang seorang yang pemberani sedang berkhutbah di atas mimbar. Nah, seperti itu. Makanya kata para alim ulama, penerapan kaidah yang disebutkan oleh para ulama ini ada kaidah. Ada kaidah, ada rambu begini kalau masalah kiasan. Kata ulama adalah al-aslu fil kalamil haqiqatu fala yu'dalu bihi ilal majarri. In qulna bihi illa idza ta'addaratil haqiqah. Artinya, kaidah asal suatu ungkapan itu ada hakikatnya, adalah hakikatnya. Tidak boleh dibawa kepada kiasan. Kalau kita berpendapat ada majas kiasan, kecuali kalau kita berpendapat ada majas, kecuali apabila tidak mungkin diartikan secara hakikatnya. Maksudnya begini. Kata para alim ulama bahwasannya tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, sesuatu itu kalau tidak ada keterangannya, itu bisa kita kiaskan. Sehingga dalam hal ini kematian itu disembelih, itu sesuai dengan hakikatnya. Tidak perlu kita kias-kiasan karena memang tidak ada dalil pendukung yang mengatakan itu kiasan. Sehingga ya kita imani saja apa adanya. Kematian benar-benar disembelih. Baik. Terus yang nomor 4. Untuk menjawab syubhat. Jangan meragukan kemampuan Allah. Nggak usah meragukan kemampuan Allah. Nggak usah meragukan kemampuan Allah. Sebentar. Sebelum yang nomor 4. Kembali ke yang nomor 3 tadi. Masalah kiasan. Contoh ada yang begini. Bapak Ibu pernah dengar tidak hadis bunyinya begini. Artinya begini. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan, hendaknya dia menjalin. Betul ya? Lalu mereka mengatakan begini. Mana mungkin umur bisa bertambah? Katanya umur sudah ditetapkan. Ketika sang jabang bayi ada dalam kandungan, usia kandungan 4 bulan, lalu malaikat meniupkan ruh, kan itu ditulis. Ajalnya, jodohnya, rizkinya, bahagia atau tidakkah dia, kan ditulis. Lalu bagaimana dengan kalimat itu? Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan, hendaklah dia bersilaturahim. Mana mungkin umur bertambah? Umur itu nggak bertambah. Umurnya tetap, tapi diberikan berkah. Loh, dikiaskan. Itu maksudnya umur bertambah itu. Loh, ini udah kesimpulan. Ini opini. Maksudnya umur bertambah itu adalah orangnya tetap meninggal di usia muda tetap. Tetapi setelah wafatnya, kebaikan orang itu sering dibicarakan. Sehingga seakan-akan orangnya itu masih hidup. Lah itu yang namanya
umur bertambah. Sekalipun orangnya sudah meninggal. Masa Allah ya si fulan itu ya. Padahal orangnya si fulan sudah meninggal. Tapi sering dibicarakan. Orangnya ahli sodako. Orangnya itu begini. Terus dibicarakan orang. Bertahun-tahun terus kebaikannya dikenang orang. Yaitu namanya umur barokah. Umur bertambah. Maaf Bapak Ibu. Katanya para ulama. Pengertian seperti ini salah. Loh terus yang benar. Umur bisa bertambah. Bahkan bisa berkurang. Loh. Umur bisa bertambah. Iya. Bisa berkurang. Iya. Mana dalilnya? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Coba dibuka surat 35 Fatir. Minta tolong, surat 35. Ayo, surat 35. Surat 35 itu surat Fatir ya? Surat 35. Ayatnya Bapak Ibu. Ayatnya adalah ayat 11. Ayat 11 dulu. Surat 35 ayat 11. Nah, sudah siap? Ya. Kita lihat. Mereka yang mengatakan umur itu tidak bisa bertambah. Umur itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu. Yang bertambah itu keberkahannya. Umurnya tetap dia meninggal. Usianya berapa itu sesuai ketetapan Allah. Tapi setelah dia meninggal. Kebaikannya dikenang banyak orang. Sehingga seakan-akan dia belum wafat. Karena banyak orang yang mengenang jasa baiknya. Lah itu yang namanya umur barokah. Mereka pakai dalil. Mereka punya alasan umur itu tidak bisa bertambah. Dalilnya ini. Fatir ayat 11. Kita lihat. Allah Ta'ala berfirman. Coba Ustaz terjemahnya Ustaz. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dari air mani. Terus. Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Terus. Dan saya bacakan lanjutannya ya. Nanti sambil dianu lagi ya. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan. Melainkan dengan sepengetahuannya. Nih kalimat berikutnya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang. Ayatnya, dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Mereka pakai dalil ini. Lu kuat lu Ustaz. Umur itu tidak bisa bertambah loh Ustaz, ayat ini Ustaz. Bahkan tidak bisa berkurang. Ustaz kok bilang umur bisa bertambah, bisa berkurang. Yuk kita lihat dalil yang lain. Suratnya sama, Fatir ayat 37. Kita lihat. Sama-sama suratnya, ayatnya 37. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan Fatir ayat 37. Apa teriakan mereka penduduk neraka Ustaz? Silakan. ya Tuhan kami, Keluarkanlah kami, niscaya kami akan. Ya Tuhan kami, ya Rob kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Telat, nasi sudah jadi bubur. Sudah masuk neraka baru insaf. Perhatikan ya. Keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Lalu Allah berkata, dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Garis bawahi. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Berarti umur bisa bertambah. Allah sendiri mengatakan, seakan-akan Allah mengatakan, aku berikan kalian umur 60, 70, 80 tahun. Bahkan lebih. Untuk apa umur itu? Ya, ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita menjaga umur Bapak Ibu sekalian. Umur itu bukan jatah tanpa pertanggungan jawab. Semuanya akan ditanya. Saya tunjukkan satu dalil lagi. Saya tunjukkan satu dalil lagi, Tirmidzi. Minta tolong Tirmidzinya yang warna kuning Ustaz. Ustaz pakai mic ini aja coba. Nah. Ya. Jilid 3 Ustaz, jilid 3. Saya carikan nomornya. Nah. Jilid 3 Tirmidzi. Nomornya Bapak Ibu sekalian, nomor 3076. 3076. 3000 berapa tadi?
76. Nah ini silakan. Dari Abu Hurairah. Ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah. Suara saya kan sudah keras toh? Oh, mantap. Baik, silakan. Baca Ustaz. Dari mana hadisnya? Tirmidzi 3076. Silakan. Abdu bin Hamid menceritakan kepada kami Lanjut langsung Abu Hurairah. Langsung. dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? setelah menciptakan Adam, Terus. Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya, Terus kemudian setelah diusap punggungnya Adam, maka berjatuhanlah setiap jiwa di mana Allah lah pencipta mereka terus kan? dari keturunan Adam hingga hari kiamat. Masya Allah, Nabi Adam ditunjukkan keturunannya. Semuanya sampai kiamat loh ini ditunjukkan. Begitu diusap, lalu ditunjukkan seluruh keturunannya. Lalu Adam tanya, siapa mereka ini? Maka Allah beritahu, ini adalah keturunanmu. Terus lanjut, silakan. Allah juga menjadikan kilatan cahaya di antara dua mata setiap manusia. Lanjut. Selanjutnya Allah memperlihatkan mereka Ya. kepada Adam dan ia pun bertanya, Apa kata Adam alaihissalam kepada Allah Azza wa Jalla? wahai Tuhanku, Wahai Rabbku. Terus, siapakah mereka itu? siapa mereka ini? Banyak. Bayangkan, sampai kiamat boleh ditunjukkan. Antum gak ingat ya waktu itu ya? Wah, belum ada. Baik, ini ditunjukkan oleh Allah, ditunjukkan. Ini di berita gaib ini Bapak Ibu sekalian. Lanjut teruskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Silakan. mereka adalah keturunanmu. Lanjut. Saat itu Adam melihat salah seorang dari mereka dan ia kagum Dengan kilatan. dengan kilatan cahaya yang ada di antara dua matanya. Terus, Ia bertanya, Nabi Adam kagum sama seseorang di antara kedua matanya ada kilatan cahaya. Siapa dia ya Rob? Lanjut. wahai Tuhanku, siapakah orang itu? Siapa orang ini? Maka Allah menjawab, ya Daud, anak keturunanmu juga. Daud alaihissalam, Nabi Daud. Lanjut teruskan. Allah berfirman, ia adalah seorang laki-laki dari keturunan terakhirmu. Yaitu Namanya adalah Daud. namanya adalah Daud alaihissalam. Terus kemudian, Adam bertanya lagi, apa kata Nabi Adam alaihissalam? wahai Tuhanku, Nah ini poinnya, silakan. berapa umur yang engkau berikan kepadanya? Berapa umur yang kau berikan kepada Daud? Lanjut. Allah berfirman, 60 tahun. Aku berikan kepada Daud nanti umur 60 tahun. Baik. Katanya Nabi Adam alaihissalam. Lanjut. Adam berkata, wahai Tuhanku, Ya. tambahkanlah 40 tahun dari umurku pada umurnya. Ya Allah, ambil umurku 40 tahun, berikan kepada Daud. Daud nambah 40, Adam berkurang 60. Tuh, Adam berkurang 40. Saya ulang ya, Nabi Daud bertambah 40 jadi 100, sedangkan Adam berkurang 40. Berarti umur bisa bertambah. Terus lanjut, begitu diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Ketika umur Adam sudah habis, Sudah habis, malaikat mau datang, waktunya. Iya, terus malaikat maut pun menemuinya. katanya Nabi Adam, kenapa kau datang sekarang? Iya. Kenapa kau datang terlalu cepat? Umurku masih ada 40 tahun. Lanjut terus kan? Melihat kedatangannya, Adam berkata, Silakan. bukankah umurku masih tersisa 40 tahun lagi? Terus apa katanya malaikat pencabut nyawa? Malaikat maut menjawab, Silakan. bukankah sudah kamu berikan kepada Daud? Bukankah sudah kau kasihkan kepada Daud? Lalu apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Rasulullah SAW bersabda, Isinya, Adam mengingkari hal itu, maka anak keturunannya. maka keturunannya pun melakukan pengingkaran. Terus Adam juga, Dan ternyata Adam juga bisa lupa, maka anak keturunannya. maka keturunannya pun bisa lupa. Selesai. Makanya lupaan. Sunatullah. Iya, gara-gara Nabi Adam ya. Tuh, enggak, jangan menyalahkan. Sunatullah itu tadi yang benar. Ya sudah, Bani Adam. Ya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu ini menunjukkan umur bisa bertambah, umur bisa berkurang sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kita imani saja, ya. Sehingga jangan dikias-kiaskan yang lain. Nah, seperti itu. Wong Nabi saja mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu an doa panjang umur. Ayo,
Apa kata Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Apa kata Nabi? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waqfir lahu. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anak keturunannya, panjangkan umurnya, dan ampuni dosa-dosanya. Lu bayangkan doa Nabi untuk Anas. Dan ternyata dikabulkan sama Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu wafat usia 103. Anaknya 106. Istri 1, Bapak Ibu. Baru 1 tuh. Ya. Gak usah dibayangin. Ya. Setiap 6 bulan sekali melahirkan istrinya Anas ini. Ya. Berkahnya doanya Nabi. Umurnya sampai 103 Anas ini. Radhiyallahu an. Berarti boleh. 106 maaf. Anaknya 106, umurnya 103. Insya Allah begitu. Umurnya 103. Jadi ini menunjukkan kepada kita boleh doa panjang umur itu boleh. Mudah-mudahan panjang umur nak, umurmu itu boleh ya. Yang tidak boleh itu adalah panjang umurnya. Serta muli, nggak boleh. Terus diperingati, nggak boleh ya. Memperingati seperti ini nggak boleh. Karena di dalam Islam itu yang namanya Id. Id itu kan ada 2 Bapak Ibu. Ada Id. Kalau saya nyebutkan Id itu jangan kemudian bayangannya Idul Fitri, Idul Adha. Id itu di dalam Islam ada 2. Ada yang namanya Id Zamaniyah, ada yang namanya Id Makaniyah. Apa itu Id Zamaniyah? Merayakan hari. Sedangkan kalau Id Makaniyah merayakan tempat. Lah di dalam Islam contohnya kayak apa? Id Zamaniyah, merayakan hari. Merayakan hari Id Zamaniyah itu di dalam Islam ya cuma 3. 3 ini boleh dirame-ramekan, bajunya baru, ngadakan jamuan makan, unjung-unjung pergi ke sana. Boleh 3 ini. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Ya cuman ini tok. Adapun merayakan hari ulang tahun kelahiran, nggak boleh. Hari ulang tahun perkawinan perak, nggak boleh. Hari ulang tahun perkawinan emas, nggak ada tuntunannya, nggak boleh. Ya cuman 3 hari ini aja dirame-ramekan. Lah kalau Id Makaniyah meramaikan tempat, contohnya apa di dalam Islam? Banyak. Masjidil Haram di dalamnya banyak. Hajar Aswad, Rukun Yamani, semua orang ke situ. Terus Sa'i, Sofa Marwah, apalagi tempat mikot, tempat mikot, belum lagi tempat lempar jumroh, jamarot. Kalau sekarang sepi tempat itu. Setahun sekali jutaan manusia datang, yaitu jumroh, lempar jumroh. Itu termasuk Mina, Musdalifah, tempat-tempat haji. Ini semua dirame-ramekan tempat itu setahun sekali, dan itu diajarkan oleh Nabi. Kalau di Masjid Nabawi, Raudhah, rebutan ke Raudhah, boleh meramaikan tempat. Lah yang lain nggak boleh. Contohnya pergi ke candi-candi nggak boleh. Pergi ke candi-candi, pergi ke gua-gua, nggak boleh. Ngapain? Ya, ke gua apa ini? Baharani ya. Ngapain ya? Itu termasuk juga kepetilasan-petilasan, tempat-tempat yang diyakini mengandung berkah, termasuk ke kuburan orang-orang soleh. Maka ini semua tidak ada tuntunan dari Nabi. Wallahualam bishawab. Baik, kita lanjutkan materi kita. Jadi intinya tadi yang nomor 3 tadi adalah bahwasanya itu bukan kiasan, itu sesuai dengan hakikatnya. Yang nomor 4 tadi yang sempat saya sampaikan tapi belum saya jelaskan, jangan meragukan kemampuan Allah. Jangan ragukan kemampuan Allah. Ini untuk menjawab yang subhat tadi. Yang nomor 4 sekarang, jangan meragukan kemampuan Allah. Allah Maha Mampu. Allah Maha Mampu. Ya. Allah itu terhindar dari sifat kekurangan. Allah itu Maha Mampu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salah satu contoh saja Bapak Ibu sekalian. Salah satu contoh Nabi SAW ya pernah bersabda dalam hadis. Saya bacakan ya hadisnya. Riwayatnya adalah Muslim. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Kitabnya ada di sana. Jilidnya jilid 3. Nomor hadisnya 1464. 1464. Begini katanya Nabi. Ikra'uz Zahrawain. Al-Baqarah wa surata Ali Imran. Kata Nabi SAW, bacalah 2
bunga. Bacalah 2 kuntum bunga. Zahrawain. Zahra itu bunga, wain itu 2. 2 bunga. 2 kuntum bunga. Julukannya siapa ini? Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi Al-Baqarah dan Ali Imran itu dijuluki oleh Nabi Zahrawain. 2 kuntum bunga. Baik, saya lanjutkan kata Nabi. Karena keduanya Al-Baqarah dan Ali Imran ini nanti pada hari kiamat seperti 2 tumpuk awan yang akan menaungi pembacanya. Ayo mereka yang suka pakai logika, Al-Baqarah sama Ali Imran nanti akan menaungi pembacanya seperti 2 tumpuk awan yang menaungi pembacanya. Sehingga mereka tidak akan kepanasan nanti di hari kiamat. 2 Al-Baqarah jadi 2 tumpuk awan. Nah, nggak usah dikias-kiasan, ya nggak usah. Cukup kita imani sami'na wa ata'na. Termasuk Allah SWT menyebutkan, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Nanti dicatat aja ya, dibaca sendiri. Al-Anbiya ayat 47. Allah akan memasang timbangan. Jadi nanti di hari kiamat ada neraca, Bapak Ibu, timbangan. Ya namanya timbangan Bapak Ibu tahulah. Pasti ada sisi kanan, pasti ada sisi kiri. Terus kemudian dipakai untuk nimbang apa itu Ustadz? Nimbang amalan. Pasti orang yang pakai logika akan menentang. Apa ya bisa? Setahu saya mereka pakai logika. Yang bisa ditimbang itu kan yang punya berat jenis. Lah kalau amalan itu kan abstrak. Apa bisa ditimbang? Karena kamu pakai akal. Kita pakai iman. Sami'na wa ata'na. Jangan meragukan kemampuan Allah untuk nimbang amalan. Itu haknya Allah. Itu. Iya. Ngapain Allah samakan sama kita kayak manusia? Ya beda lah. Seperti itu. Allah maha mampu. Ya, makanya nanti yang akan ditimbang amalan. Sekalipun amalan itu nggak kelihatan. Tetapi Allah mampu untuk menimbang amal. Seperti itu ya. Baik, jadi jangan ragukan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Yang nomor 5. Yang nomor 5 yang terakhir adalah jangan bertanya apa yang Allah perbuat. Selesai. Ya, nggak usah bertanya apa yang sudah Allah perbuat. Nggak usah tanya. Justru kita akan ditanya oleh Allah apa yang kita perbuat. Mana dalilnya? Suratnya surat nomor 21. Ayatnya 23 Bapak Ibu. Surat 21 Al-Anbiya. Surat 21 Al-Anbiya. Ayatnya nomor 23. Ayat 23. Allah Ta'ala berfirman. Saya terjemahkan di sini, yaitu Allah berfirman, Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya, tetapi merekalah yang akan ditanya. Jadi panjenengan kalau ketemu sama kelompok jaringan Islam liberal yang suka pakai logika, kenapa maghrib itu kok 3 rakaat? Kenapa kok enggak 1? Ya toh? Itu. Kenapa Allah itu menciptakan babi itu? Kenapa? Katanya bumi ini untuk manusia. Semua alam raya ini Allah peruntukkan untuk manusia. Berarti Allah menciptakan di dunia ini sesuatu yang sia-sia. Tidak bisa dikonsumsi. Buktinya babi haram. Kalau memang untuk manusia, kenapa diciptakan? Kan tidak ada manfaatnya. Diciptakan tapi tidak boleh dimakan. Pakai akal, logika. Kenapa Allah kok nyiptakno iblis ini? Gara-gara iblis kita ini jadi... No. Kenapa kok itu? Nggak usah bertanya apa yang Allah perbuat. Ya. Justru kalian yang akan ditanya oleh Allah atas apa yang kalian perbuat. Ya ini ayatnya. Sebab ada sering kali orang itu mempertanyakan. Kenapa Ustadz ya Allah itu kok nyiptakan nyamuk Ustadz ya? Apa gitu loh manfaatnya nyamuk. Lo justru ada hikmahnya, salah satunya dengan adanya nyamuk maka ada pabrik pembasmi dan keluargamu bisa kerja di situ. Kau bisa nyari rezeki di situ. Jadi nggak usah bertanya deh apa yang Allah perbuat. Ustadz, kenapa Ustadz ya Allah itu kok menciptakan tanaman ganja? Kenapa? Diciptakan tapi tidak bisa kita konsumsi, katanya haram loh. Ya. Seperti kemarin ada ibu-ibu komplain. Kan saya bilang salah satu jenis khomer itu adalah yang ulama sepakat 4 imam mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Sepakat 4 imam mazhab. Itu termasuk khomer. Apa itu? Biji polo, biji pala. Ibu-ibu kalau pakai stop kan pakai
Polo, iya, biji pala. Yang diiris itu loh, dirajang ya. Nah, itu haram. Itu khomer itu, ya. Sekalipun sedikit, khomer itu. Lah terus solusinya ya apa? Seluruh masakan Arab pakai polo tidak? Oh iya, masakan Arab pakai biji pala, ya. Seperti itu. Itu khomer. Komplain. Kenapa Ustadz ya? Kok baru sekarang Ustadz disampaikan? Satu. Yang kedua, kenapa polo itu diciptakan? Nah, ini mulai bertanya. Iya. Kenapa? Oh sudah tahu itu khomer, kenapa kok diciptakan? Loh, jangan bertanya apa yang Allah perbuat. Justru Anda yang akan ditanya oleh Allah atas apa yang Anda perbuat. Tugas kita cuma sami'na wa ata'na. Itulah belajar agama itu begitu. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini alasan kelima. Stop sampai 5 aja. Sekarang kita masuk yang pelajaran nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 2. Apa yang dimaksud kekal pada hadis di atas? Sudah, ibu-ibu jangan rame masalah biji polo, ya. Itu, ya. Bijinya loh ya, bijinya, ya. Ya, biji polo. Tahu kan biji polo? Ya. Hah? Yang jualan polo. Itu yang kan dimakan. Iya, iya. Iya. Selain dimasak dijadikan apa polo itu? Ya dimakan juga kan, nah, untuk bumbu kan. Nah, maka kalau itu haram, maka yang jualan juga berarti, nah seperti itu, tolong menolong dalam hal dosa, hindari. Masih banyak yang lainnya, itu ya. Kita lanjutkan, yang nomor 2, yang dimaksud kekal pada hadis di atas, apa itu? Bapak Ibu sekalian, di antara bagian dari akidah yang wajib kita yakini adalah penduduk surga dan penduduk neraka itu kekal. Surga neraka itu kekal. Penduduknya yang tinggal di dalamnya juga kekal. Yang dimaksud dengan kekal itu maknanya ada 2. Disebut penduduk surga kekal, penduduk neraka itu kekal, maknanya ada 2. Surga neraka kekal, tidak mungkin hancur. Penduduknya juga kekal, tidak akan hancur. Itu maknanya 2 Bapak Ibu. Kekal yang dimaksud hadis ini maknanya 2. Yang pertama, mereka tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah binasa. Itu makna pertama. Nggak akan mati, nggak akan binasa. Yang pertama. Yang kedua, mereka tidak akan keluar dari tempat tinggalnya. Mereka tidak akan pernah keluar dari tempat tinggalnya. Kecuali ada dalil yang lain terkait penduduk neraka. Bisa keluar. Ada dalil yang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi penduduk neraka yang divonis kekal, permanen, abadi, kholidina fiha abada, maka yaitu mereka ya tidak akan keluar. Siapa mereka? Cuma 3 orang saja. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat siapa 3 golongan yang kekal Bapak Ibu? Yang pertama orang siapa? Kafir. Nomor 2 siapa? Orang munafik. Nomor 3 siapa? Syirik, musyrik, pelaku kesirikan. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ayatnya ayat yang ke surat Al-Bayyinah surat 98 ayat 6 dan surat nomor 9 ayat 68. Nanti bisa dibaca sendiri. Jadi 3 orang yang permanen, tidak mungkin keluar dari neraka. Yang pertama adalah kafir, yang kedua munafik, yang ketiga musyrik, pelaku syirik. Itu kekal selama-lamanya, nggak mungkin keluar. Dalilnya tadi Al-Bayyinah ayat 6 sama At-Taubah ayat 68. Baik, sekarang kita masuk yaitu materi nomor 3. Apa materi nomor 3 tadi? Dalil-dalil bahwasanya penduduk surga dan neraka tidak akan mati. Betul ya? Mana dalilnya? Ditulis. Dalil yang pertama, An-Nisa ayat 56. Ayo. An-Nisa 56. Ada yang ketinggalan catatannya? Yang mana yang ketinggalan? Yang mana? Penduduk neraka yang kekal. Ada berapa tadi? 3. Siapa tadi? Orang kafir, orang munafik, sama musyrik, pelaku syirik. Dalilnya di mana? Ada 2 dalilnya. Yang pertama Al-Bayyinah ayat 6. Yang nomor 2 At-Taubah ayat
68. Nah, bisa dilanjut ini? Sekarang materi nomor 3. Dalil yang menunjukkan penduduk surga dan neraka tidak akan mati. Nggak akan mati. Dalilnya adalah An-Nisa 56. An-Nisa 56. Allah berfirman. Kita dengarkan ayat 64-65. Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala alias neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Loh, mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Jelas sekali. Jadi masih banyak lagi sebenarnya dalil-dalil yang lainnya. Terus kemudian yang terakhir, saya sebutkan 3 saja ya, mudah-mudahan mewakili. Surat 37, As-Saffat, surat 37. Yang menunjukkan penduduk surga dan neraka tidak akan mati. Surat 37, As-Saffat, ayatnya 50 sampai 60. 10 ayat pendek-pendek tapi. Ya, surat 37 ayat 50 sampai 60. Saya bacakan, mulai dari 50 ya. Mulai dari 50, ini ada cerita menarik dalam ayat ini. Lalu mereka berhadapan-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap di surga. Kejadiannya di surga ini dulu. Berkatalah salah seorang di antara mereka, salah seorang penduduk surga. Sesungguhnya aku dulu di dunia pernah mempunyai seorang teman. Jadi dia punya teman rupanya ketika di dunia. Ini dia cerita sesama penduduk surga. Yang berkata, jadi temannya itu di dunia itu punya pemahaman mengatakan, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang yang membenarkan hari berbangkit? Apabila kita telah mati, telah menjadi tanah, tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Oh, berarti temannya ini tidak percaya hari berbangkit. Dia jadi temannya ini punya pemahaman, masa orang kalau sudah dimakan bakteri pengurai, hancur jasadnya, kuburannya tidak dikenali, masa bisa dibangkitkan? Jadi nggak percaya hari kiamat. Terus kata temannya yang di surga ini, jadi temannya masuk surga, yang satunya nggak ada di surga. Kata temannya ini, dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Dia bilang sama penduduk surga yang lain, maukah kamu menemani aku mencari temanku itu? Kok di surga ndak ada? Kok di surga ndak ada? Akhirnya setelah itu ayat 55-nya, maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Tuh, yang punya pemahaman yang menyesatkan tadi. Terus dia berkata, kata temannya si penduduk surga, engkau hampir mencelakakan aku. Itu ya. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pasti aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Andai kata aku tidak mengikuti hidayah Allah, aku ngikuti pemahamanmu, nasibku bukan di sini, tapi di tempatmu itu. Ayat 58-nya. Maka apakah kita tidak akan mati? Nah, maka apakah kita tidak akan mati? Nah, ini katanya Allah, kecuali kematian itu, kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia. Dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. Sungguh ini benar-benar kemenangan yang agung. Artinya Bapak Ibu sekalian, gak ada lagi kematian sudah. Jadi ini dalilnya. Makanya dalam ayat ini juga mengandung pelajaran, hati-hati cari teman, harus selektif. Hati-hati karena teman itu bawa pengaruh. Buktinya ini, ya, teman media sosial, teman dalam keseharian, seperti itu. Baik, kita lanjutkan sekarang materi nomor 4. Ya, ini sudah di WA ini. Ya, sabar. Materi nomor 4. Dalil bahwa penduduk surga dan neraka tidak akan pindah tempat. Dalil yang menunjukkan penduduk surga, penduduk neraka nggak akan pindah tempat. Dalilnya adalah Quran surat 5 ayat 37. 5 itu apa? Al-Maidah ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, Al-Maidah 37. Materi nomor 4 ya, penduduk surga dan neraka tidak akan pindah tempat. Ayat 37, Allah Ta'ala berfirman, mereka ingin keluar dari neraka. Lihat, mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak dapat keluar dari sana. Dan mereka mendapat azab yang kekal. Jelas ya, nggak mungkin bisa keluar. Terus kita lihat lagi, surat 15 Al-Hijr. Nah ini surat 15. Surat 15 Al-Hijr. Ayatnya Bapak Ibu menarik ini. Ayat 47 dan 48. Diingat-ingat ayat ini Bapak Ibu. Diingat-ingat surat 15 ayat 47 dan 48. 15 ayat 47 dan 48. Bapak Ibu ayat ini. Dan saya minta diingat-ingat terus ayat ini. Kenapa? Karena
banyak beredar di luar sana dongeng-dongeng, kisah-kisah yang bertentangan dengan ayat ini. Nanti tak tunjukkan kisahnya. Kita dengarkan ayatnya dulu, terjemahnya. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Penduduk surga itu tidak ada dendam. Tidak ada cemburu, tidak ada dendam. Makanya nanti setiap laki-laki penduduk surga itu kan langsung punya 2 istri dari bidadari. Tidak ada satupun yang tidak poligami di sana surga. Semuanya poligami. Itu baru istri dan bidadari. Belum istrinya yang ketika di dunia. Terus kemudian tidak ada rasa dendam, iri kayak di dunia. Ini ya, ngambek, terus ngomel. Nggak ada di sana, nggak ada. Nggak ada ngomel di surga. Semuanya hatinya adalah hati Ayub, sabar, neriman. Seperti itu. Ya, baik. Jadi saya lanjutkan. Kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Ayat 48-nya. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Jadi cerita yang beredar di masyarakat yaitu cerita seorang anak yang menuntut orang tuanya, istri nuntut suaminya, istrinya masuk neraka, suaminya masuk surga. Anaknya masuk neraka, orang tuanya masuk surga. Si anak berkata, aku bisa seperti ini gara-gara dulu orang tuaku tidak memberikan pendidikan kepadaku. Maka aku nuntut keadilanmu. Lalu kemudian dalam cerita itu orang tuanya yang sudah enak-enak di surga dikeluarkan masuk. Ini cerita Dustapol. Dustapol sudah ya. Nggak ada dari surga kok keluar dari masuk neraka. Yang ada itu dari neraka keluar masuk. Ini mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mustahil. Makanya sampaikan. Tolong dibantah dengan ayat ini. Gitu ya. Baik. Ini yang nomor 2. Terus masih banyak lagi yang lain. Di antaranya adalah nanti tolong dibaca sendiri surat Al-Kahfi. Surat nomor 18 ayat 107 dan 108. Surat Al-Kahfi surat 18. Sebagaimana malam ini kita disunahkan baca Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat. Al-Kahfi ayat 107 dan 108. Terakhir surat Al-Mu'minun. Surat nomor 23. Al-Mu'minun. Ayatnya 107 sampai 111. 107 sampai 111. Lah apalagi yang ini yang terakhir Al-Mu'minun. Nanti panjenengan kalau baca itu dalil bantahan untuk mereka yang masih punya pemahaman yaitu ruh itu bisa pamitan. Nah, ruh pamitan sama keluarganya. 40 hari setelah meninggal ruh itu pulang ke rumah pamitan. Lah ini dalilnya surat nomor 23. Makanya ditunggui semalaman, bahkan disiapkan tempe, kan gitu ya. Dikasih tepung untuk mengetahui jejaknya. Ini semua batil. Makanya nggak ada istilah ruh gentayangan, nggak ada. Penampakan arwah nggak ada. Mereka ada di alam barzah, kita di alam dunia. Bantahannya Al-Mu'minun 107 sampai 111 itu. Yaitu di situ nanti. Itu bantahannya, silakan nanti dibaca sendiri. Jadi nggak mungkin mereka itu kembali lagi ke alam dunia, terus menemui keluarganya, lihat istrinya, lihat suaminya, lihat anak, enggak. Ya, kenapa? Lah kalau ada orang kok dikeliatin, Ustadz saya itu kok dikeliatin suami saya, kadang-kadang sak keliberan itu, kadang-kadang bau aroma wanginya itu syaitan. Ya, syaitan, jangan diarahkan ke saya. Ya. Setannya itu diarahkan ke saya. Baik, kita lanjutkan. Terakhir, penutup pembahasan nomor 5. Nomor 5, terakhir. Apa Bu yang nomor 5 tadi? Salah satu bentuk Rahman Rahimnya Allah. Apa Bu bentuknya Rahman Rahimnya Allah? Allah akan memberikan kesempatan kepada ahli neraka untuk apa? Keluar dari neraka. Dalil ditulis, saya bacakan aja. Agak panjang ini dalilnya, saya bacakan aja. Dalilnya. Dalilnya ditulis Sahih Muslim, kitabnya di sini. Yang asli, nomor asli. Ya ini Sahih Muslim yang ini. Nah ini Sahih Muslim yang ini. Ini nomor asli ini. Ya, yang asli itu 4 jilid sampai 3000. Nomornya Sahih Muslim itu sampai 3000 sekian. Kalau Bukhari itu 7000 sekian hadisnya.
Nomornya Sahih Muslim ini 183. Ini nomor asli yang ini. Yang di sini yang dicantumkan di kitab asli, kitab gundul. Arab gundul istilahnya ya. Nah itu nomor 183. Saya langsung artikan aja. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak seperti biasa materi ini akan saya share ke Ustadz Samsul Ma'arif melalui file PDF. Hadis dalam kitab ini saya cantumkan juga nanti di PDF. Ada. Begini, perhatikan baik-baik. Rahman Rahimnya Allah ini. Saya mau baca aja sudah merinding. Disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang mukmin selamat dari neraka, orang-orang mukmin selamat dari neraka, nggak masuk neraka, demi Allah, kata Rasulullah, sungguh tidak ada yang lebih keras usahanya untuk membela saudaranya yang masuk ke neraka di hari kiamat, kecuali orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan kepada Allah, wahai Rabb kami. Ini sabdanya Nabi, orang beriman nanti bilang di hari kiamat, wahai Rabb kami, mereka dahulu puasa sama saya, sholat sama saya, berjamaah di masjid, haji bersama kami. Dijawab oleh Allah, keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Masuklah ke neraka, keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Maka kaum mukminin dilindungi oleh Allah dari api neraka. Jadi masuk neraka itu dilindungi. Allah berikan perlindungan. Yang dikenal ditarik masuk, ditarik. Yang kenal. Makanya betul kalau ada orang yang mengatakan nanti di hari akhirat jangan lupakan saya. Kalau kau masuk surga ingat saya. Cari saya. Kalau saya di surga tidak ada, cari saya. Ya ini. Maka mereka yaitu dilindungi oleh api neraka. Lalu mereka mengeluarkan banyak orang-orang yang telah dilalap api neraka. Sampai pertengahan betis dan ada yang sampai di kedua lututnya. Kemudian mereka berkata, ya Rabb kami. Ini katanya orang beriman. Sudah tidak ada lagi orang yang engkau perintahkan kepada kami untuk dikeluarkan dari neraka. Allah berfirman, kembalilah ke neraka. Siapa saja yang kalian dapatkan di hatinya kebaikan, walaupun seberat dinar, maka keluarkan dia. Maka banyak sekali orang-orang yang mereka keluarkan. Orang-orang beriman mengeluarkan. Pokoknya dilihat ada iman dalam hatinya. Pernah baca syahadat. Mungkin dia masuk neraka karena dia pernah zina. Islam tapi ya nyuri. Islam tapi ya zina. Islam ya korupsi. Ya baca syahadat tapi melakukan maksiat. Yang penting nggak syirik. Yang penting nggak syirik. Berarti imannya masih ada. Itu dikeluarkan. Sesuai dengan perintah Allah. Terus. Kemudian mereka berkata, ya Rabb, sudah tidak ada lagi orang yang kau perintahkan kepada kami untuk dikeluarkan. Allah berfirman, kembali lagi. Siapa saja yang kalian temukan kebaikan di hatinya, walaupun seberat setengah dinar, maka keluarkan dia. Maka banyak sekali orang-orang yang beriman mengeluarkan penduduk neraka. Kemudian mereka berkata lagi, ya Rabb kami, sudah tidak ada lagi orang yang engkau perintahkan kepada kami untuk dikeluarkan. Allah berfirman, kembali. Siapa saja yang kalian dapatkan di hatinya kebaikan, walaupun seberat debu, dipegang gak terasa, debu, maka keluarkan dia dari neraka. Maka banyak sekali orang-orang beriman mengeluarkan mereka dari neraka. Kemudian orang-orang beriman berkata lagi, ya Rabb kami, sudah tidak ada lagi orang yang engkau perintahkan kepada kami untuk dikeluarkan. Lanjut. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri melanjutkan ceritanya. Sabda Nabi tadi berkata, kalau sekiranya kalian semua tidak mempercayaiku, katanya Abu Sa'id Al-Khudri, si pembawa hadis ini, kalau kalian gak percaya sama hadis yang aku sampaikan ini, yang aku dengar langsung dari Rasulullah, gak percaya, silakan kalian baca ayat An-Nisa ayat 40. Penguatnya, ada penguatnya rupanya. Silakan kalian baca An-Nisa ayat 40, nanti dibaca sendiri ya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, nah, melanjutkan ini, yaitu hadis qudsi ini bukan ayat Quran yang setelahnya ini. Kalau tadi An-Nisa ayat 40 itu ayat Quran. Sekarang hadis qudsi. Allah berfirman, syafa'atul malaika wa syafa'an nabiyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahman. Para malaikat telah memberikan syafaat. Lu malaikat bisa ngasih syafaat Ustaz? Bisa.
Jadi Bapak Ibu harus tahu syafaat itu nanti di akhirat ada dua Bapak Ibu. Syafaat itu ada dua. Ada yang syafaat itu dari Rasulullah. Itu yang disebut dengan syafaatul uzma. Nama lainnya maqamam mahmuda. Yaitu dari Rasul. Itu hak mutlak miliknya Rasul. Syafaat Rasul. Yang satunya, lah ini yang menarik. Ada syafaat selain dari Rasulullah. Pihak-pihak yang bisa memberi syafaat selain Rasul. Siapa? Malaikat. Terus kemudian banyak orang-orang beriman bisa ngasih syafaat. Termasuk bacaan Quran. Termasuk surat Al-Mulk. Surat Tabarok. Itu surat yang bisa ngasih syafaat kita. Selain Tabarok itu manfaatnya pelindung dari azab kubur. Tabarok itu juga bisa memberikan syafaat. Banyak-banyak. Haji, puasa, bacaan Quran. Itu bisa ngasih syafaat. Nah ini ada bahasan sendiri tentang syafaat ya, nggak saya lanjutkan karena tambah panjang nanti. Intinya adalah, jadi disebutkan dalam hadis ini, para malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, orang-orang yang beriman telah memberikan syafaat. Tidak tersisa kecuali yang maha memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang dikasihani. Lanjut, Nabi bersabda, maka Allah menggenggam satu genggaman dari neraka, menggenggam satu genggaman dari neraka dan mengeluarkan satu kaum yang belum pernah sama sekali melakukan kebaikan. Jadi Allah keluarkan penduduk neraka yang mereka belum pernah melakukan satu saja amal soleh. Hidupnya full maksiat. Mereka telah gosong kata Nabi. Maka dilemparkan mereka ke sungai surga yang diberi nama Nahrul Haya, sungai kehidupan. Sehingga mereka tumbuh bagikan biji-bijian yang cepat tumbuh di tanah yang basah. Mereka keluar bagikan mutiara di leher mereka. Dan di leher mereka ada tanda sebagai penduduk ahli surga. Dan semua penduduk ahli surga mengetahuinya. Jadi mereka yang keluar dari neraka ini ketika masuk surga ada tandanya di belakang. Yaitu mantan. Ada. Kon mampir tiba no. Tahu. Semua penduduk surga kelihatan. Tahu. Oh kon mampir DC. Itu tahu. Ya, ada tandanya seperti itu. Dan tidak ada olok-olokan di sana, nggak ada. Kan dikasih sabar. Itu cuma di dunia. Ya, mereka adalah yang dimerdekakan oleh Allah dari neraka. Allah masukkan mereka ke dalam surga tanpa amalan satupun yang mereka lakukan dan kebaikan yang mereka persembahkan. Nggak ada baiknya. Cuman dia pernah baca syahadat gitu toh. Asyhadu an la ilaha illallah. Nggak syirik, yang penting nggak syirik. Tapi hidupnya mau full. Tapi jangan dijadikan patokan. Gak apa-apa rek, yang penting ojo sirik ya. Jangan. Kita tidak tahu berapa lama di dalam neraka. Hanya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga kesimpulan terakhir materi kita, tinggal tersisa satu PR di depan kita. PR besar. Bagaimana kita membalas kasih sayangnya Allah tersebut. Rahman Rohimnya Allah luar biasa loh ini. Allah keluarkan penduduk neraka. Ya, meskipun dia tidak pernah melakukan kebaikan satupun masuk ke surga. Lalu bagaimana sikap kita ini? Ya, semaksimal apapun usaha yang kita kerahkan, bisa dipastikan kita tidak akan pernah mampu bisa membalas kasih sayangnya Allah. Namun tentunya sebagai seorang hamba, tentunya lakukan beberapa hal berikut ini, yaitu agar kita bisa mewujudkan rasa kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya tersebut. Apa itu? Yang pertama, jalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jalankan semua yang diperintahkan, jalankan. Sholat 5 waktu, semuanya yang diperintahkan jalankan. Yang kedua, semua larangannya Allah dan Rasul tinggalkan. Larangannya tinggalkan. Jangan dibalik. Yang diperintah ditinggalkan, yang dilarang dikerjakan. Jangan. Semua larangannya tinggalkan. Yang nomor 3, perbaiki akidah kita. Belajar tauhid yang benar. Supaya tidak tercemari dengan syirik. Nah, seperti itu. Ya. Sebab mohon maaf. Kadang-kadang kita itu mau tidak mau, sengaja tidak sengaja. Lisan kita itu juga kadang-kadang berkata mengarah kepada kesyirikan. Misalnya dengan mengatakan maaf, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Itu nggak boleh.
Contohnya realisasi di masyarakat. Ya Allah Ustadz, ya Alhamdulillah Ustadz, saya ini sembuh Ustadz dari sakit. Semua ini adalah dari Allah Ustadz. Dan pertolongannya dokter itu, syirik ini. Campur. Tidak boleh mempartnerkan, tidak boleh mempartnerkan selain Allah bersanding dengan Allah. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Lah, kalau perantara jangan pakai dan. Kata pakai kata kemudian. Semua ini Ustadz adalah Bapak ini disembuhkan oleh Allah. Allah yang menyembuhkan penyakit saya ini. Kemudian atas pertolongan dokter tersebut. Boleh. Jangan begini. Misalnya lagi ada orang bilang begini. Saya tidak punya siapa-siapa Ustadz di dunia ini. Kecuali Allah sama suami saya. Syirik. Aku gak duwe sopo-sopo. Kecuali Allah ambek kon. Syirik. Nah, itu ya, nggak boleh. Ya, mempartnerkan di samping Allah itu makhluknya nggak boleh. Ya, kan begitu kadang-kadang saking cintanya istri, aku di sini hidup sebatang kara loh mas. Aku gak duwe sopo-sopo loh iki. Sing tak duwe iku me Allah ambek kontok. Loh itu syirik. Ambek itu apa? Ambek itu. Dan. Nggak boleh disamakan, nggak boleh ya. Baik, makanya tolong perbaiki akidah, belajar tauhid, penting. Terus kemudian sempurnakan sholat yang masih bolong-bolong, sempurnakan. Tolong tutupi dengan sholat-sholat sunnah, ya. Terus kemudian tunaikan zakat yang masih tertahan, jangan ditahan, tunaikan zakat. Terus kemudian jangan mencukupkan diri dengan yang wajib saja. Ya, hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah ditinggalkan jangan. Kalau bisa yang sunnah-sunnah dikerjakan. Contohnya kalau masalah sholat, ya tolong qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat tahajud, sholat witir, sholat dua. Yang sunnah-sunnah termasuk puasa, Senin Kemis, Ayamul Bid, termasuk itu sodakoh, bukan zakat. Yang sunnah-sunnah, umroh. Kalau haji kan rukun Islam, kan umroh ini kan dia hukumnya sunnah. Kecuali kalau umroh pertama hukumnya wajib. Kalau umroh yang berikutnya, maka itu hukumnya sunnah. Jadi dalam hal ini yang sunnah-sunnah juga dikerjakan. Terus perbaiki hubungan dengan orang tua. Oh iya, sama orang tua. Sama orang tua jangan durhaka. Ya, jangan bakhil. Ya. Terus sama suami, perbaiki, terutama ibu-ibu. Ya. Jangan membuat suami tidak ridho, mangkel, istri mangkel tok. Iya. Seperti itu. Sampai ada seorang suami itu kalau sudah masuk rumahnya seperti orang kena Parkinson. Gemeterin. Iya. Soalnya digetai terus. Seperti itu. Wong kalau dinasehati sama suaminya, ojo, iku dosa, aku tahu ngrungokno, aku dengar pengajian, iku gak oleh. Cep. Ya ono ya ini sing delek koyo aku kok kate nuruti. Kasihan nasibnya orang pensiun ini kasihan. Kasihan. Gak ada harganya, kono regane, betul tidak? Itu dikit, cup, benar. Ada nggak istri model kayak gini? Ada. Oh di sana, di sini tidak ada. Ya, itu jangan. Bikin kata-kata yang menyejukkan gitu. Katanya pengen penduduk surga. Suami juga begitu. Dengan istrinya kata-katanya jangan jadi suami zalim. Ya, katanya ibu-ibu teruskan Ustaz. Ya. Jangan menjadi suami yang zalim. Kalau ngomong yang enak, jangan kasar sama istri ya. Kalau dinasehati sama istrinya, wong dia ndak pernah taklim, yang taklim itu istrinya. Mas, ini lemas aku oleh artikel. Itu yang kamu lakukan itu kayaknya ndak boleh. Ustadzmu kok belajar sampai aku. Ada nggak suami model kayak gini? Wong ngaji sih kayak wingi ya nutut. Nah itu. Ada nggak yang kayak gini? Ada. Suami egois, nggak boleh. Oh gitu ya. Ya wis aku nek melakukan itu. Aku minta maaf ya. Insya Allah. Tolong aku tolong dinasehati. Kalau aku gitu mestinya. Ini ndak. Kamu ngaji ambil sopo kemarin, ambil Abu Asral. Terus tadi Abu Asral. Kon melo Abu Asral mari. Masanya umur 60. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi
Ya, ini ndak boleh. Ya, seperti itu. Ya, mestinya kalau dinasehati itu mau. Ya, mestinya suami tanya, kamu tadi taklim? Iya taklim. Apa materinya ini? Tolong kamu duduk, ayo. Ringkasan catatanmu apa? Tak rungokno apa? Gitu. Jadi semangat. Ya, ini ndak malah. Ustadz nih, umur piro sih ustadzmu? Saya ini lebih pengalaman makan garam daripada Makan garam. sama karib kerabat, jangan bakhil, karib kerabat. Termasuk juga sama tetangga, sesama manusia, jangan sama anak kalau bicara. Lah ini tolong dijaga akhlak ini ya. Terakhir stop maksiat. Stop maksiat, sudah hentikan. Stop maksiat, hentikan ya. Termasuk sering banyak istighfar dan taubat. Wallah alam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ditakdirkan, oh ya bulan depan itu Kamis ketiga tanggal berapa? Bisa dilihat ya? Kamis ketiga. Ketika November. Coba kalender November. Oh, tanggal 24. Iya, 24 saya uzur Bapak Ibu sekalian. Kamis ketika Oh, 17 ya? Iya, 17 ya saya uzur. Ya. Jadi saya uzur, ya tinggal pilihannya kalau memang ada ustadz lain yang berkenan untuk ditukar kajiannya, ya mungkin Kamis pertama atau Kamis kedua. Pilihannya itu insya Allah ya, nanti saya dihubungi. Lah nanti kajian berikutnya saya akan tambahkan materi ini khusus saya akan jelaskan adalah yaitu tak kasih bocoran judulnya untuk bulan depan, mengenal nama-nama orang penduduk neraka. Namanya sudah jelas, ada namanya sudah. Menukil dari buku ini, 30 orang dijamin masuk neraka, ada nama-namanya sudah. neraka ya. Neraka. Bukan, neraka. Namanya sudah ada, namanya. Penduduk neraka. Sudah divonis tempatnya neraka. Termasuk Fir'aun ya. Ada ya. Seperti itu, termasuk Samiri, Fir'aun, anaknya Nabi Adam yang membunuh saudaranya sendiri, dan seterusnya. Ada 30. Nah itu nanti akan kami jelaskan insya Allah pada kajian berikutnya. Insya Allah. Saya cukupkan sampai di sini karena ini sudah di WA beberapa kali. Saya akhiri, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita. Semoga Allah mencatat kita dan keluarga kita serta anak keturunan kita sebagai penduduk surganya Allah kelak di yaumil akhir. Semoga Allah pertemukan kita bukan hanya di dunia tetapi sampai di surga Allah Azza wa Jalla. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Ini. Bukan. Syekh Dr. Mustafa Murad.